Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ervina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Baik, langsung saja pada konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer ini adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang berbuat jahat. Kedua, rencana pengaman yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Kemudian, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Wiretapping dan bencana alam. Di logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffer adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap sesuatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kemudian hal kondisi dari software atau hardware yang diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Kemudian phishing, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengelola dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Atau hacker tidak merusak sistem. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Hacker ini ciri-cirinya adalah bisa membuat program C atau C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Hacker faktor melakukan serangan karena spite, kecewa atau balas dendam. Sport, petualangan, profit mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Curiosity mencari perhatian. Politik alasan politis. Kelemahan manusia atau haman. Apa ini human? Kelemahan manusia, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain.
Selanjutnya, kategori serangan keamanan jaringan komputer. 1. Interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan atau modifikasi terhadap lampu keras atau saluran jaringan. 2. Interception. User yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan komputer. 3. Modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian membatasi akses jaringan. 1. Membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakaian yang diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, dan tingkat akses yang diizinkan. 2. Mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication, yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. 1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. 2. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Ketiga, sesuatu mengenai ciri atau pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh produk autentikasi user. 1. Secure AC. 2. SK. 3. Password Authentication Protocol atau PAP. Keempat, Challenge Handshake Authentication Protocol. Kelima, Remote Authentication Dial-in User Service. Kemudian yang terakhir, Terminal Access Controller Access Control System. Lanjut ke pengendalian 2. Melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administratif atau fisik dan secara teknis. Keuntungan firewall keamanan jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas, tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk menguasai servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Kemudian di sini ada klasifikasi desain firewall. Di gambar 1, packet filtering router terdapat Internet Packet Filtering Router, Security Perimeter, dan jaringan dituju. Seperti gambar kedua, terdapat Outside Host Connection, FTP, HTTP, SNT, Inside Connection, dan jaringan lokalnya ada di sini. Jaringan lokal terdapat 4. Lanjut. Gambar ketiga terdapat Circuit Level Gateway. Dapat diperhatikan pada layar. Kemudian pada gambar keempat bisa diperhatikan. Gambar kelima bisa diperhatikan terdapat Screened Host Firewall System. Kemudian 3 Screened Subnet. Gambar keenam Screened Subnet Firewall. Kemudian selanjutnya konsep VPN. VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi private network atau PN pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lainnya. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri.
Sedangkan pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.